Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya yang sudah bergabung di sini. Terima kasih. Di siang hari ini saya mau membahas tentang tema ya. Temanya apa? Faktor-faktor yang membuat susah dapat jodoh ya, atau selalu ditinggal pasangannya. Ya, teman-teman semuanya. Ya, saya akan menjelaskan ya kenapa seseorang mungkin susah dapat jodohnya, atau ketika dia itu mungkin sudah punya pacar ya, atau sudah punya pasangan, dia itu suka ditinggalin gitu ya sama pasangannya. Kenapa sih sebenarnya kayak gitu terjadi? Ya, teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas faktornya apa saja ya yang menjadikan energinya dia itu tidak bisa datang, atau pasangan hidupnya atau pacarnya susah dapat jodoh gitu ya bahasanya ya. Nah, di sini saya akan membahas lebih dalam tentang energi dulu ya teman-teman ya. Ya, supaya teman-teman di sini paham ya. Supaya teman-teman paham di mana semua ini adalah energi ya. Everything is energy. Ya, kenapa sih seseorang tuh kok lama banget nggak dapet jodohnya? Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam dirinya dia itu ada energi yang menutup, atau bahasanya energinya dia itu menutup dari mana? Dari dia waktu kecil. Ya. Saat dia waktu kecil, teman-teman semuanya, ketika dia waktu kecil, dia mengalami ada energi yang menutupi dia. Ya, ada energi yang menutup. Nah, energi yang menutup ini dari mana? Energi yang menutup ini dari luka-lukanya dia di waktu kecil ya. Ya, teman-teman semuanya, anak-anak kecil dia itu punya luka loh. Ya, lukanya apa? Kalau misalkan ditinggal orang tuanya, kekurangan cinta kasih dari keluarganya nih, waktu kecilnya. Kemudian dia waktu kecil juga mengalami keterpisahan sama orang tua gitu ya, misalkan ya. Dia kekurangan cinta kasih dari lingkungan sekitarnya ya. Ya, kemudian dia itu ada luka diabaikan ya, kekurangan cinta kasih. Nah, ini semua banyak sekali dialami oleh kita semuanya. Kekurangan cinta kasih dialami oleh semua jiwa. Ya, karena apa? Karena kedua orang tua yang saling menikah ya. Awalnya mereka itu menikah, tapi menikah mereka itu tidak apa? Tidak untuk saling memberi cinta kasih. Jadi banyak sekali jiwa-jiwa yang mereka itu menikah, tapi menikahnya tidak dengan kesadaran ya. Menikahnya dia tidak dengan kesadaran, sehingga hanya mengikuti mungkin mengikuti, oh umurku sudah segini jadi aku harus nikah gitu ya. Kemudian udah dipepet sama orang tuanya, kapan sih kamu nikah? Kamu umurnya udah segini loh, kok nggak nikah-nikah sih gitu kan. Akhirnya apa? Mereka itu terpaksa menikah ya. Dia terpaksa untuk menikah karena apa? Karena dia kepepet gitu ya nikahnya, dan menikahnya mereka tidak dengan kesadaran, sehingga apa? Dia akan menikah dengan pasangan yang sama, dan akhirnya mereka menikah tidak saling memberi cinta kasih. Ya, mereka menikahnya tidak saling memberi cinta kasih, tapi mereka itu menikah saling meminta-minta cinta kasih ya. Mereka saling meminta-minta cinta kasih ketika menikah. Otomatis yang terjadi apa? Dalam pernikahan itu akan ada banyak luka. Ketika mereka punya anak, dia akan menurunkan itu. Dia akan mengabaikan anaknya, misalkan ya, anaknya itu sering dimarah-marahi, sering dituntut ini itu ya. Karena apa? Dua orang yang menikah tidak dengan kesadaran, maka akan memunculkan yang disebut dengan luka-luka ya. Ya, luka-lukanya dua pasangan yang saling menikah belum sadar, mereka itu apa? Mereka akan menurunkan luka-lukanya itu kepada anak keturunannya. Sehingga makanya kenapa ini adalah pola keturunan yang terus-menerus dari generasi ke generasi sampai sekarang ini ya, yang kita mungkin sekarang sudah diberikan kesadaran oleh ilahi untuk memutus segala pola ini. Ya, pola yang sudah berulang, di mana kita harus sadar ternyata kita kalau mau menikah, bagi teman-teman yang masih jomblo ya, kalian kalau mau menikah, kalian harus mencintai diri kamu sendiri dulu. Kamu sudah full cinta dulu untuk dirimu sendiri dulu, supaya kamu tidak mengemis-ngemis cinta. Ketika kamu sudah mencintai dirimu, maka kamu akan dihadirkan orang yang mencintai dirinya juga, dan akhirnya bisa memberi cinta kepadamu tanpa syarat. Dan kalian itu bertemu,
ya. Akhirnya kalian tuh bertemu cinta tanpa syarat, bertemu ya, dua laki-laki dan perempuan bertemu cinta tanpa syarat itu sangat indah sekali. Dan akhirnya ketika mereka menikah, mereka punya anak dan anaknya juga sudah lepas dari luka-luka batin ya, lepas dari karma-karma ibaratnya begitu ya. Dan dia lahir sebagai anak yang sadar. Ketika dia lahir ya, dia sudah berkesadaran ya, dia benar-benar natural sekali kayak gitu loh. Ya, makanya kenapa di sini ya, kalau dua orang tidak sadar saling menikah ya, akhirnya apa, tidak memberi cinta kasih. Dan pada akhirnya teman-teman, ketika kalian berjalan dan kalian mulai berkesadaran, ketika kalian tuh sudah menikah dengan pasangan kamu sekarang ya, dan akhirnya kamu itu sudah berproses untuk berkesadaran, di jalan kamu tuh mungkin akan ketemu dengan jodoh kamu ya, jodoh jiwa ya, bahasanya itu jodoh jiwa kamu, dimana kamu tuh sangat ngeklik sekali, kamu tuh benar-benar sejiwa kayak gitu ya, satu frekuensi gitu loh. Dan itu juga tidak salah ya teman-teman ya, karena ya memang seperti itulah, ketika kalian sudah berkesadaran ya, kalian akan ditemukan oleh jodoh kamu, jodoh alam semesta ya, yang benar-benar satu frekuensi dengan kamu. Makanya kenapa kadang itu terjadilah mereka mungkin yang tidak sefrekuensi, mereka akan bercerai ya. Dan itu sangat wajar sekali, bukan sesuatu yang sangat negatif, bukan sesuatu yang negatif, tapi memang hukum alamnya begitu. Kalau tidak sefrekuensi makanya akan menjauh teman-teman. Enggak, satu menjauh, yang kedua dia akan apa ya, tidak nyambung. Makanya ada dua pilihannya, dia akan melepas dia, atau dia akan bertahan dengan jiwa yang tertahan seperti itu gitu ya, bahasanya kayak gitu ya. Makanya kenapa ya, inilah kehidupan ya, bab soal perjodohan ya seperti inilah ya. Makanya jangan heran banget mungkin teman-teman tuh merasa ya bahwa aku tuh sudah tidak, kok aku nggak nyambung ya, misalkan nih aku nggak nyambung ya sama pasanganku gitu. Dan itu pun juga masalah, bukan sesuatu yang masalah ya. Dan kalian juga punya pilihannya tetap melanjutkan atau kalian itu sudah menyudahi kayak gitu ya. Ya karena kadang itu tuh kalau misalnya kita udah sadar, misalkan pasangan kita belum sadar, kita itu akan kayak lelah juga ya. Dalam artian kalau dia pun nanti berjalannya waktu tuh tidak sadar juga, otomatis kita akan lelah ya. Dan pada akhirnya makanya kebanyakan orang juga akan menyudahi itu, dan dia memilih jiwanya dia gitu ya. Dan itu juga harus punya keberanian yang besar ya, dan benar-benar harus melepas dogma-dogma yang sudah ada. Misalkan dogma agama, ada dogma sosial, ada dogma budaya yang sudah menyertai dia. Makanya apa, dia ya itulah ya, ritme kehidupannya seperti itulah ya, dengan pilihan-pilihan yang kita harus punya pilihan yang tepat seperti itu. Makanya kenapa tadi ya, kalau orang itu susah banget ya dapat jodoh, dia itu punya energi yang ditutup ya, energi dia itu ketutup, bahasanya itu karena apa, karena dia waktu kecil punya luka, tidak dapat cinta kasih sama orang tuanya, sehingga apa, dia mengemis ya, dia mengemis cinta, dia itu pengen dicintai, dia itu nyari jodoh, semakin nyari semakin nggak dapet, karena dia itu harus beres dulu dengan dirinya sendiri. Dia harus benar-benar menerima kekurangan dan kelebihan dia sendiri. Dia harus tersadar dulu bahwa oh aku banyak luka ya, ternyata aku kurang cinta ya. Dan dari kesadaran itulah yang akan memberikan cinta kasih. Dia akan menyembuhkan luka-luka diri palsunya. Kemudian kesadaran itu perlahan-lahan akan menggiring diri palsunya dia untuk apa? Untuk sembuh dari lukanya. Makanya disinilah yang akhirnya karena dia sudah full cinta, dia sudah mencintai dirinya apa adanya, dia sudah menerima kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri, dia sudah selesai pada dirinya sendiri, maka disitulah alam semesta akan mempertemukan dia dengan jodoh yang satu frekuensi, dan dia akan mendapatkan jodoh yang sama dengan dirinya. Seperti itulah pola alam semesta ya teman-teman ya. Ya, jadi semoga teman-teman paham tentang pola-pola ini, karena memang kalau kita membahas tentang alam semesta, kita tidak lepas dari sebuah pola-pola. Ya, pola-pola yang sudah terjadi di alam ini, dan kita belajar dari pola-pola ini. Ya, karena kan ini semua ada energi. Makanya semua ini ditangkap energi ya teman-teman ya. Di luar dirinya juga energi, kita ditangkap vibrasi batin kita yang netral atau menjadi penyaksi, itulah yang benar-benar akan memancarkan keberlimpahan juga di luar diri. Karena apa? Kita sudah melepas dualitas, kita benar-benar sudah
kalau bahasa agamanya itu namanya berserah diri ya. Berserah diri itu sudah batinnya kosong itu ya, batinnya sudah ya sudahlah kayak gitu ya. Ya sudahlah, tapi dia itu juga percaya penuh terhadap sistem alam semesta ini, sistem Tuhan yang diberikan di alam semesta ini seperti itu. Dan semua juga tidak ada yang kebetulan ya teman-teman ya. Semua ini tidak ada yang kebetulan. Semua ini sudah dirancang dengan sebaik-baiknya. Maka saya ada sedikit saran buat teman-teman yang mungkin belum dapat jodoh ya, yang susah dapat jodoh, atau teman-teman yang ditinggalkan oleh pasangan kamu ya, sampai kalian tuh harus bucin-bucin banget ya teman-teman. Di sini silahkan cintai diri kamu ya, cintai diri kamu sesimpel apa, koneksi dirimu dengan dirimu sendiri. Sesaat kamu bangun tidur, kamu ngaca, kamu ngobrol sama dirimu, terhubung dengan dirimu lagi, kamu ucapkan apresiasi pada dirimu, dan ucapkanlah permintaan maaf kita pada diri kita sendiri, karena kita sebagai roh yang sedang menempati badan ini ya, badan manusia ini dan segala perangkatnya, maka kita apresiasi ini ya, apresiasi diri kita sendiri, kita junjung diri kita sendiri, sampai akhirnya dari batin kita akan muncul rasa berharga. Aku layak, aku penuh arti, aku layak dicintai, aku luar biasa, aku hebat. Nah, di titik teman-teman sudah pada frekuensi di situ ya, batinmu, maka kalian tuh akan dicintai orang-orang di sekitar kamu ya. Mereka semuanya tiba-tiba itu bisa sayang sama kamu, bisa cinta sama kamu. Karena apa? Kamu sudah selaras dengan dirimu sendiri. Memang batinmu itu sudah cinta sama dirimu, otomatis akan memancar di luar diri kamu, akan mencintai kamu tanpa kamu harus menyuruh-nyuruh dia ya. Bahkan banyak mungkin yang akan mendekati kamu ya, banyak yang mendekati kamu, bahkan kamu tuh dianggap punya banyak arti, kamu tuh dianggap orang tuh kok kamu keren, luar biasa. Karena apa? Kamu sudah menyatu dengan diri kamu sendiri ya, kamu sudah merasa bahwa ini aku adalah penuh arti, aku hidup ini di sini itu penuh arti, luar biasa, aku hebat, aku layak, aku dicintai gitu loh ya. Nah, karena vibrasi kita seperti itu, maka yang ditampilkan alam semesta akan juga sama. Jadi ini adalah tips yang bisa teman-teman lakukan setiap hari, sesimpel itu saja, lakukan konsisten setiap hari. Oke teman-teman semuanya, semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Bagi kalian yang susah dapat jodoh ya, atau menunggu-nunggu jodoh nggak datang-datang, atau bahkan kalian yang sudah punya jodoh ya tapi nggak harmonis, dan mungkin kalian merasa aku kok nggak nyambung ya sama jodohku ya, kayak gitu ya, kenapa ya aku sekarang nggak nyambung sama pasanganku ya. Mungkin kalian sudah naik kesadarannya, dan mungkin pasanganmu belum ini kesadarannya, mungkin dia masih belum naik ya, jadi makanya kamu nggak nyambung. Makanya ndak apa-apa kalau nggak nyambung ya, kamu akan ditemukan dengan orang yang akan nyambung dengan kamu. Itulah yang disebut dengan jodoh sejati ya teman-teman ya. Jodoh sejati apa yang mempertemukan adalah alam semesta sendiri dengan cara dia sendiri, tanpa ego dan tanpa ego pikiran kita ya. Dia akan natural mempertemukan dengan cara yang sangat indah sekali di saat frekuensi kita benar-benar sudah terbuka, frekuensi kita benar-benar totalitas kesadaran penuh ya, maka kalian akan dipertemukan dengan orang-orang yang juga sudah terbuka kesadarannya. Siapa yang akan mempertemukan kalian? Yang mempertemukan kalian adalah alam semesta, kayak gitu ya. Nggak apa-apa kalau sudah terlanjur pisah kak, nanti kalian akan dipertemukan kak sama pasangan yang baru yang satu frekuensi. Tapi kakak ingat ya, kakak Wahyu Tiara ya kakak Wahyu Tiara. Kakak kalau sudah pisah ndak apa-apa. Kakak nanti kalau sudah mencintai dirimu, nanti kamu akan dikejar orang kok. Kamu itu akan dikejar laki-laki ya kak ya. Gitu ya kak ya. Semoga bermanfaat ya. Ya makanya mencintai diri seperti saya yang saya ucapkan tadi ya kak ya. Prakteknya bisa dipraktekkan kakak ya. Saya akan upload di YouTube ya teman-teman ya, ini ya. Seperti biasanya, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman tadi yang sudah ketinggalan, bisa silahkan nanti merapat di YouTube, atau teman-teman kakak Wahyu Tiara kalau mau gabung di grup saya juga bisa ya kak ya. Di situ nanti kita akan belajar menjadi penyaksi hidup kak. Kita akan lebih terbuka kesadarannya, supaya batin kita itu lebih terbuka, dan kita bisa melihat atau membaca pola-pola kehidupan seperti itu ya kak ya. Bisa WA saya saja di situ ya kak ya. Ya kak, nanti kakak bisa mencintai diri kakak sendiri. Nanti di situ juga ada cara-caranya, panduannya, ada e-booknya juga ya kak ya. Silahkan daftar, memang bayar tapi bayarnya seikhlasnya kakak ya. Ditunggu ya kak ya, semoga bisa bergabung. Tapi juga kalau tidak bergabung juga tidak apa-apa ya kak ya. Semuanya sudah sempurna apa adanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.